Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qudwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Rasulullah SAW yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, keimanan, Islam, dan kesempatan. Sehingga Allah berikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah. Kalau Allah Ta'ala firman Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Salawat beserta salam telah pula kita sampaikan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perantara beliau Allah turunkan Al-Qur'an yang mulia melalui malaikat Jibril. Setelah itu diturunkan, disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kita hari ini yang menjadi umat akhir zaman mendapatkan maghfirah dari Al-Quran tersebut. Semoga kita juga termasuk hambanya yang beliau sebutkan, berdiri berbarisan dengan orang-orang yang ia cintai, yaitu para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang beriman. Baik, sahabat Al-Qudwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan sedikit secercah ya, atau nasihat ya, secuil nasihat untuk saya pribadi, dan semoga bisa kita pahami secara bersama-sama. Hari ini temanya adalah Ramadan dan Al-Quran. Ramadan, seperti yang saya sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa Al-Quran, kenapa bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran, dan kenapa kita hari ini membahas tentang Ramadan dan Al-Quran? Karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan seluruh kitab Allah ya, bukan hanya Al-Quran saja, melainkan ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Sebagaimana dalam satu hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada atau menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula bin Bani Hashim, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Sedangkan dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan, sedangkan kitab Injil diturunkan pada tanggal 18-nya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya Allah begitu memuliakan bulan Ramadan ini. Tidak hanya kitab Al-Quran saja, melainkan seluruh suhuf atau lembaran-lembaran dari Nabi Ibrahim, selanjutnya kitab Taurat, Zabur, Injil, hingga akhirnya Allah turunkan Al-Quran yang mulia ini, itu di bulan Ramadan. Untuk kitab Zabur dan kitab Injil, terus kitab Taurat, itu diturunkan secara sekaligus kepada para nabi dan rasulnya. Kalau kitab Taurat itu disampaikan kepada Nabi Musa gitu ya. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Daud diturunkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya, Masya Allah ya. Nah,
Kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu diturunkan secara sekaligus kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan kitab Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus, setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur. Di dalam Quran surah Lailatul Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan pada surat Ad-Dukhan ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkati. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus, ya, melalui dari tempat asalnya, yaitu Baitul Izzah, kepada langit dunia, kepada malaikat Jibril di langit dunia. Sedangkan setelah itu Al-Quran ini disampaikan berangsur-angsur kepada Rasulullah, berangsur-angsur selama 20 tahun. Kenapa secara berangsur-angsur? Itu diturunkan sesuai dengan kejadiannya, atau sesuatu yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia pada akhir zaman ketika itu dan hari ini, gitu ya. Jadi benar tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu huda minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita semua, dari umat Nabi Muhammad dari awal Islam hadir hingga hari ini, gitu ya, hingga akhir zaman. Jadi pembeda, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Hendaknya kita, sahabat Al-Qudwah, memanfaatkan atau memberikan terbaik, gitu ya, memberikan waktu terbaik kita untuk membaca Al-Quran. Ramadan juga diibaratkan dengan ladang, ya, ladang pahala, di mana Allah telah memberikan begitu banyak, gitu ya. Kalau diibaratkan itu sebuah ladang pertanian, gitu ya, ada buah, ya, di sana juga ada aliran sungai yang bisa langsung diminum, gitu ya. Nah, itu tergantung dengan kita semua. Apakah kita mau hanya sekedar ketika kita lapar kita memakan satu buah, atau kita mempersiapkan untuk perjalanan-perjalanan selanjutnya, atau ketika kita haus kita mengambil satu botol air di sungai dan kita meminumnya, atau kita membawa bekal atau kita membawa persediaan untuk di hari-hari berikutnya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran di dalam Ramadan ini, gitu ya. Al-Quran itu yang kita ketahui ketika di hari-hari sebelum Ramadan, gitu ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya alif itu bukan satu huruf, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan satu huruf itu merupakan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali pahala. Masya Allah, ya. Kalau alif lam mim saja yang kita baca maka 30 pahala. Bagaimana ketika kita hari-hari kita membersamai dengan Al-Quran, gitu ya. Maka sahabat Al-Qudwah, ketika hari-hari kita bersamai dengan Al-Quran, Ramadan kita, puasa kita di hari ini kita bersamai dengan Ramadan, maka di sanalah kita mendapatkan atau menyiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk di hari-hari kemudian, gitu ya. Salah satu hadisnya juga bahwasanya Al-Quran juga menjadi amalan terbaik, gitu ya, amalan terbaik yang Allah cintai. Di dalam hadis At-Tirmizi mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan membaca Al-Quran. Dan menghatamkan Al-Quran adalah hal yang paling ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Al-hal wal wahal, gitu ya. Membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Baik, selanjutnya menyambung tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil.
eh, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, niscaya diampuni baginya semua dosa yang terdahulu. Masya Allah, ketika kita menjalankan Ramadan ini dengan mengharapkan ridhonya Allah gitu ya, dan meyakini bahwasanya Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, membaca Al-Quran adalah bentuk kita meyakini atau membenarkan Allah gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita membenarkan Al-Quran, meyakini Al-Quran, itu adalah bentuk hidayah kita menepiskan kesesatan-kesesatan gitu ya. Maksudnya menepiskan keburukan-keburukan. Hidayah itu adalah milik Allah dan kita harus memberikan atau mendapatkan hidayah itu dengan cara ikhtiar kita. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Melanjutkan dari Al-Baqarah ayat 185 tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyamsum. Ya. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir, ada ya di negeri tempat tinggal kita, maksudnya memasuki bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Jadi ketika kita sakit atau dalam perjalanan, kita wajib mengganti gitu ya, mengganti puasa yang kita tertinggal tadi. Pertanyaannya, apakah boleh berturut-turut atau boleh berangsur-angsur di hari-hari yang selainnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan untuk kita semua gitu ya, sahabat Al-Qudwa. Ketika kita sanggup untuk membayarnya secara berturut-turut, silakan. Namun ketika kita mau mengangsur atau menyicil puasa kita yang tertinggal, misalkan haid, karena sakit atau karena dalam perjalanan kita tidak bisa berpuasa, kalau kita berpuasa akan berdampak bahaya atau menyakiti diri kita gitu ya, sakit dan lain-lain, maka boleh dibayar di hari-hari berikutnya dengan cara dicicil seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema kita tadi, Ramadan dan Al-Quran. Maka sahabat Al-Qudwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal Ramadan ini kita harus bersemangat untuk membaca Al-Quran ya, penuhi hari-hari kita selama Ramadan itu dengan Al-Quran. Insyaallah, jazakillah khair, faminkum, pada Allah mohon ampun. Semoga apa yang menjadi nasihat buat kita hari ini ya, itu menjadi alasan, reason kita kenapa kita harus menjadikan bulan Ramadan ini bulan hari-hari kita gitu ya, waktu-waktu kita itu dipenuhi dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran gitu ya. Itu menjadi reason terkuat untuk kita, karena bahwasanya selain bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan gitu ya. Allah jadikan Ramadan ini sebagai ladang buat kita untuk berikhtiar ya, mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk kedepannya. Baik sahabat Al-Qudwa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, nasihat pribadi buat saya gitu ya, dan semoga bisa teman-teman pahami. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.